Perkenalkan, nama saya Adelia Harusma Soeharto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas atau BMC. Nah, di sini saya mengambil contoh dari My Business. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini yaitu bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini saya ambil dari My Business, yaitu t-shirt online. Yang pertama yang harus disusun yaitu customer segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya mengambil yaitu event. Kenapa event? Di setiap event pasti ada panitia-panitia sebagai tim suksesnya, dan panitia ini pastinya membutuhkan yang namanya t-shirt atau kaos yang berseragam. Yang kedua, komunitas. Komunitas juga sama. Kenapa? Karena mereka pasti membutuhkan kaos juga kan untuk acara-acara komunitas mereka. Yang ketiga yaitu pengguna media sosial. Karena di sini saya menjual t-shirtnya secara online. Nah, pengguna media sosial inilah yang menjadi target customer saya pastinya. Dan ada perusahaan tour atau travel. Perusahaan tour atau travel juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka mengadakan ada yang namanya travel atau family gathering gitu, pasti mereka tuh juga bikin t-shirt yang dengan logo perusahaan mereka, dan itu pasti banyak banget mengambil keuntungan dari situ sih. Selanjutnya yaitu dalam menyusun bisnis model kanvas yaitu value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis satu dengan bisnis lainnya atau keunikan usaha. Nah, value proposition dari t-shirt online ini yaitu di sini kita bisa custom dengan syarat custom dalam jumlah banyak, karena kita nggak hanya menjual produk dengan desain dari toko kita sendiri, jadi bisa custom. Nah, keunggulannya yaitu kualitas bagus. Bahan yang kita gunakan yaitu premium combat 30S, kualitas terbaik yang sejuk dan lembut. Jadi ini nyaman banget dipakai dan pastinya gak mengecewakan untuk customer kita. Bahannya juga oke, sablonannya bagus, jadi kita gak bikin sablonan asal sablon, itu enggak, dengan sablonan kualitas terbaik pastinya. Service yang memuaskan customer, jadi kita benar-benar customer itu nomor satu, jadi kita akan memperlakukan customer kita itu dengan baik, melayankan customer dengan baik tuh. Yang ketiga yaitu channel. Melalui penggunaan channel atau alat pemasaran yang tepat, kita dapat menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Channel yang digunakan dari t-shirt online ini yaitu social media marketing. Kita menggunakan sosial media yang ada untuk pemasaran kita. Nah, pastinya marketing online. Iya, marketing online itu yaitu menggunakan sosial media yang ada. Terus pemesanan online itu bisa digunakan menggunakan web dari toko kita yang sudah kita sediakan, lapak Shopee. Karena Shopee itu banyak banget sekarang orang-orang yang menggunakan Shopee. Karena penawaran di Shopee itu kan banyak dan menggiurkan, jadinya lebih menguntungkan kita kalau kita menjual di Shopee dan Instagram. Terus selanjutnya itu ada forum jual beli. Yang keempat yaitu ada revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan.
Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal agar dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Revenue streamnya itu profit. Profit dari penjualan t-shirt kita secara online. Nah, yang kelima ada key research. Key research atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dalam bisnis perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Key research kita yaitu ada supplier atau konveksi. Karena kita menggunakan sistemnya tuh pemesan dari customer, kita langsung kasih ke bagian supplier konveksi yang pastinya mereka yang mengurus semua bahan baku sampai bahan jadi dan dikirim ke toko kami, baru kita kirim ke pelanggan. Kenapa harus kirim ke toko kami dulu? Kalau di toko kami kita kan pengemasannya itu ada di toko kita gitu, baru kita mengirim ke pelanggan. Yang kedua itu ada pekerja. Nah, pekerja di sini yang bertugas mengemas dari t-shirt ini untuk ke pelanggan. Yang keenam yaitu customer relationship. Pastinya pelanggan menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis, terutama pelanggan setia atau loyal. Nah, untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggannya secara intens. Perlu pengawasan yang ketat dan intens supaya pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Pastikan pelanggan bisnis mendapatkan pelayanan yang terbaik. Customer relationship dari t-shirt online ini yaitu Instagram. Di Instagram pasti banyak kita membuka akun dengan nama toko kita. Pastinya banyak banget yang nanya-nanya tentang t-shirt yang kita jual. Nah, dari sini kita pastinya harus melayani mereka dengan baik, membalas DM mereka dengan baik gitu. Terus Facebook juga kita sama, kurang lebih kayak Instagram. Twitter pun juga sama. Shopee ini juga paling banyak banget orang yang nanya-nanya di Shopee, karena ya penjualan paling besar itu kita bisa dapetin dari Shopee. Pelanggan yang paling besar itu kita bisa dapetin dari Shopee. Dan dari pelanggan ini pastinya mereka akan menanyakan beberapa hal tentang t-shirt yang kita jual. Terus WhatsApp juga mencantumkan nomor WhatsApp itu biasanya dari Instagram. Bisa orang atau customer bisa nanya lewat DM Instagram atau bisa juga WhatsApp. Nah, di sini kita pastinya akan membalas mereka dengan baik dan tidak berusaha untuk tidak mengecewakan dan membuat reputasi toko kita itu menurun. Ketujuh yaitu ada key activities. Key activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya dengan sebuah produk. Elemen ini menjelaskan bagaimana menciptakan value proposition sebuah perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas supaya produk atau jasa lebih dikenal dan diterima banyak orang. Yang pertama kita survei konsumen. Survei konsumen itu kita bisa menggunakan beberapa media sosial, kayak banyak gak sih yang menggunakan t-shirt online kita? Banyak gak sih orang yang bakalan beli t-shirt kita? Apa sih yang konsumen sukai dan kita bisa hasilkan di t-shirt kita? Pastinya itu dengan survei konsumen kita bisa ambil hasil dari survei, kita tuangkan ke t-shirt kita dengan desain bahan dan yang dibutuhkan oleh konsumen. Terus ada marketing online. Marketing online itu kita bisa promosi online, bisa dengan kita paid promote, endorse beberapa influencer. Terus packing. Jangan meremehkan packing. Packing adalah daya tarik pertama customer untuk melihat produk kita, karena customer zaman sekarang tuh kayak wah, packingnya tuh bagus banget dan mereka bakal penasaran dengan
packaging kita. Nah, itu harus banget dikembangkan packaging kita, karena gak bisa sembarangan packing, dan emang packing mempunyai nilai jual yang tinggi juga pastinya. Terus ada pemasaran, kita harus pintar-pintar memasarkan produk kita, karena kita menggunakan metode online. Bukan dengan cara kita metode online terus tiba-tiba langsung boom banyak customer gitu, enggak. Kita harus tetap promosikan produk kita ke banyak sosial media, bahkan kita harus membuka paid promote dan endorse ke beberapa influencer, karena itu akan menarik dari followers mereka untuk menarik ke toko t-shirt kita gitu. Yang ke-8 yaitu ada key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau usaha lainnya untuk meningkatkan performa usaha agar lebih meningkat. Key partner dari t-shirt online itu yaitu supplier atau konveksi. Supplier atau konveksi ini yaitu untuk membuat t-shirt sesuai pesanan dari customer kita. Nah, di sini yaitu kita menggunakan sistem. Jadi kalau misalkan customer kita sudah memesan sesuai dengan desain dan ukuran, nah dari situ kita akan mengirim data-data tersebut ke bagian konveksi. Nah, di bagian konveksi ini yang akan membuat t-shirtnya sesuai dengan data-data dari customer kita. Nah, dari customer kita, dari konveksi, setelah dibikin t-shirtnya baru dikirim ke toko kami. Yang kedua itu ada JNT atau JNE. Di sini gunanya JNT atau JNE yaitu untuk mengirim t-shirt dari toko kita ke customer. Nah, kenapa harus ke toko kita? Kenapa nggak dari konveksi langsung ke customer? Karena pengemasan dilakukan di toko kita. Nah, setelah pengemasan t-shirt ini, kita menggunakan ekspedisi JNT atau JNE untuk mempermudah pengiriman barang. Jadi tidak perlu kita sendiri yang mengirim ke pelanggan, tapi kita bisa menggunakan ekspedisi ini untuk mempermudah pengiriman. Nah, yang terakhir dalam menyusun bisnis model kanvas yaitu cost structure. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisnis meminimaliskan risiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Karena itu, pastikan membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai bisnis. Cost structure dalam t-shirt online ini yaitu ada biaya operasional, pengemasan, dan transportasi. Biaya operasional itu yaitu karena kita menggunakan metode online, jadi kita pasti membutuhkan internet untuk memperlancar bisnis ini. Terus ada juga biaya-biaya bahan bakunya pastinya dan bahan-bahan pendukungnya untuk t-shirt ini jadi dan sampai ke pelanggan. Pengemasan. Nah, di pengemasan ini itu kita menggunakan packaging yang pastinya menarik untuk pelanggan. Jadi kita pasti membutuhkan beberapa biaya lebih untuk bagian pengemasan ini. Terus ada transportasi. Transportasi ini ya pastinya lebih ke kita pasti dalam bisnis membutuhkan transportasi, kayak misalkan kita ada ekspedisi atau misalkan kita bisa ngambil barang ke bagian konveksi langsung, atau juga dari konveksi bisa juga menggunakan ekspedisi gitu transportasinya. Nah, sekian dari penjelasan tentang bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas dari t-shirt online. Tapi penjelasan ini juga dapat digunakan untuk membuat bisnis model kanvas untuk bisnis lainnya, karena membuat bisnis model kanvas itu penting banget dalam membuat
atau mendirikan usaha baru agar usaha kita lebih terarah. Ya, kurang lebihnya dari penjelasan bisnis model kanvas. Semoga ini bisa membantu untuk kalian-kalian yang akan buka bisnis baru. Terima kasih.